A. Bidang politik. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Struktur pemerintahan dibuat sesuai dengan keinginan Jepang. Jepang juga membentuk pemerintahan militer dengan angkatan darat dan angkatan laut. Angkatan darat yang meliputi Jawa Madura berpusat di Batavia, Jepang, juga membentuk organisasi-organisasi dengan maksud sebagai alat propaganda, seperti Gerakan 3A dan Putera. Tetapi gerakan tersebut gagal dan dimanfaatkan oleh kaum pergerakan sebagai wadah untuk pergerakan nasional. Tujuan utama pemerintahan Jepang adalah menghapuskan pengaruh Barat dan menggalang masyarakat agar memihak ke Jepang. B. Keadaan sosial budaya dan ekonomi. Mula-mula tenaga kerja dikerahkan dari Pulau Jawa yang padat penduduknya. Propaganda yang kuat itu menarik pemuda-pemuda untuk bergabung dengan sukarela. Pengerahan tenaga kerja yang mulanya sukarela lama-lama menjadi paksaan. Panitia pengerahan disebut dengan Rumukyoai yang ada di setiap daerah. Banyak pekerja Romusa yang jatuh sakit dan meninggal. Mereka digambarkan sebagai sosok yang suci dalam menjalankan tugasnya. Bahan makanan sulit didapat akibat banyak petani yang menjadi pekerja Romusa. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya, bahkan mengalami inflasi yang parah. Banyak perkebunan yang dirusak dan diganti tanamannya untuk keperluan biaya Jepang. Beberapa perusahaan swasta Jepang yang menangani pabrik gula adalah Meiji, Seito Kaisha. Masyarakat juga diwajibkan untuk melakukan pekerjaan yang dinilai berguna bagi masyarakat luas, seperti memperbaiki jalan, saluran air, atau menanam pohon jarak. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia, seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenjong menjadi Bogor. Sementara itu, untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang, maka didirikanlah Pusat Kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta, yang bernama Kemun Bunka Seidoso. Jepang yang mula-mula disambut dengan senang hati kemudian berubah menjadi kebencian. Seringkali rakyat yang tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Pada masa penduduk Jepang, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk bekerja sebagai perawat atau disekolahkan, tetapi dipaksa menemani para kempetai. Para gadis dan perempuan tersebut disekap dalam kem-kem yang tertutup sebagai wanita penghibur. C. Pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Hal itu sebagai politik Jepang untuk memudahkan pengawasan. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat Jepang dan lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai. Sementara itu, perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Beberapa perguruan tinggi yang dibuka lagi adalah Perguruan Tinggi Kedokteran di Jakarta dan Perguruan Tinggi Teknik di Bandung. Jepang juga membuka Akademi Pamong Praja di Jakarta, serta Perguruan Tinggi Hewan di Bogor. Pada saat itu, perkembangan perguruan tinggi benar-benar mengalami kemunduran. Satu hal keuntungan pada masa Jepang adalah penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi. Menurut Jepang, pendidikan kader-kader dibentuk untuk melopori dan melaksanakan konsepsi kemakmuran Asia Raya. D. Birokrasi dan militer dalam bidang birokrasi. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Dasar Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shiu dan Tokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Kedua aturan itu merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga. Sesuai dengan undang-undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura, kecuali Solo dan Yogyakarta, dibagi atas Shu, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku. Pembentukan provinsi yang dilakukan Belanda diganti dan disesuaikan dengan struktur Jepang. Daerah pemerintahan yang tertinggi yaitu Shu. Meskipun luas wilayah Shu sebesar keresidenan, namun fungsi berbeda. Sementara Chousang-in tidak dapat melakukan hal itu. Perbedaan antara masa penjajahan sebelumnya dengan masa pendudukan Jepang yaitu rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan bidang ketentaraan, bidang pertahanan dan keamanan. Mereka dapat kesempatan untuk berlatih militer.
mulai dari dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, hingga organisasi militer dan latihan perang. Janji kemerdekaan. Angkatan Udara Sekutu yang di Morotai pun mulai mengadakan pengeboman atas kedudukan Jepang di Indonesia. Semua anggotanya terdiri dari 60 orang dari tokoh-tokoh Indonesia, ditambah 7 orang Jepang yang tidak punya suara. Sidang pertama tersebut dilakukan di gedung Chow Sang-in di Jakarta yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Semua hal yang berkaitan dengan masalah-masalah kemerdekaan Indonesia merupakan urusan pemimpin dan anggota dari Indonesia. Pada pidato sidang BPUPKI, Rajiman menyampaikan pokok persoalan mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada sidang tahap kedua yang berlangsung dari tanggal 10 sampai 11 Juni 1945 dibahas dan Wedyo Diningrat meminta pandangan kepada para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Orang-orang yang membahas mengenai dasar negara adalah Muhammad Yamin Supomo dan Soekarno dalam sidang pertama. Soekarno mendapat kesempatan berbicara 2 kali, yaitu tanggal 31 Mei dan 1 Juni 1945. Namun, pada saat itu, seperti apa yang disampaikan oleh Rajiman, selama 2 hari berlangsung rapat, belum ada yang menyampaikan pidato tentang dasar negara. Sidang saat itu dinyatakan tutup. Hanya beberapa wartawan dan orang tertentu yang dapat diizinkan masuk. Nama Pancadharma dianggap tidak tepat, karena dharma seperti kewajiban, sedangkan yang dimaksud adalah dasar. Soekarno kemudian meminta saran pada seorang teman yang mengerti bahasa, sehingga dinamakan dengan Pancasila. Pidato Soekarno mendapat sambutan sangat meriah, tepuk tangan para peserta, suatu sambutan yang belum pernah terjadi selama persidangan BPUPKI. Para wartawan mencatat sebutan yang diucapkan Soekarno itu dengan cermat. 5 dasar itu adalah kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Yamin ada 5 azas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sebelum sidang pertama berakhir, BPUPKI membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang. Kemudian disusunlah rumusan bernama Dasar Negara Indonesia Merdeka yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Di dalam teks Piagam Jakarta itu juga dimuat 5 asas yang diharapkan akan menjadi dasar dan alasan filosofi bagi Indonesia merdeka. Yang ketiga ada Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya juga disebut PPKI. Setelah BPUPKI selesai tugas dan juga dibubarkan, lalu selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945. Badan itu beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang wakil dari Jawa, 3 orang wakil dari Sumatera, dan 2 orang wakil dari Sulawesi, dan masing-masing 1 orang dari Kalimantan, Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina. Ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang, panitia inilah yang kemudian mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pendahuluan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945.